Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke pembelajaran daring ya. Pertama di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita melanjutkan materi bab kedua kemarin, yaitu tentang sistem pemerintahan di Indonesia di kelas 11 semester Gasal. Kita kemarin sudah membahas bab yang pertama di sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu hakikat sistem pemerintahan. Kita sekarang di pertemuan hari ini melanjutkan pembahasan subbab yang kedua, sistem pemerintahan di berbagai negara. Dan subbab yang ketiga, sistem pemerintahan di Indonesia. Langsung saja ke sistem pemerintahan di berbagai negara, yaitu ada negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat menerapkan presidensial dengan bentuk negara serikat atau federasi atau federal yang terdiri dari berbagai negara bagian. Bentuk pemerintahan yaitu republik yang dipegang oleh presiden dengan masa jabatan 4 tahun. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pemerintahan di Amerika Serikat. Kita lanjut pemerintahan di Inggris. Di sistem pemerintahan Inggris menerapkan parlementer, karena di Inggris juga di pembahasan subbab yang pertama kemarin mendapat julukan Mother of Parliament atau induk parlemen. Jika anak-anak sudah membaca atau memperhatikan video yang pertama kemarin pasti sudah tahu. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan dengan kepala negara dipegang oleh raja atau ratu yang bersifat simbolis. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh kabinet atau perdana menteri. Peraturan perundang-undangan bersifat konvensi atau peraturan tidak tertulis. Parlemen atau badan perwakilan terdiri dari 2 bagian atau 2 kamar, bisa disebut juga bikameral, yaitu House of Commons atau majelis rendah. Anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik. Yang kedua, House of Lords atau majelis tinggi yang anggotanya terdiri dari bangsawan berdasarkan garis keturunan. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Cina. Sistem pemerintahan di Cina menerapkan parlementer dengan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi komunis. Kepala negara dipegang oleh presiden yang bersifat simbolis dengan masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan dipegang oleh kabinet atau perdana menteri. Parlemen atau badan perwakilan menggunakan sistem 1 kamar. Kalau tadi di Inggris 2 kamar disebut bikameral, kalau 1 kamar disebut unicameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif, biasanya didominasi dari partai komunis. Itu berbagai sistem pemerintahan di berbagai negara, ada Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Lanjut ke sistem pemerintahan di negara kita, yaitu dari Indonesia. Dari periode awal kemerdekaan sampai periode reformasi. Itu ada 6 periode. Kita langsung ke periode awal kemerdekaan. Periode awal kemerdekaan itu berlangsung dari 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan presidensial dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Oleh karena Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negara belum bisa dijalankan secara optimal, sehingga terjadi beberapa pelanggaran. Salah satunya perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari
pembantu presiden menjadi badan legislatif, dan juga perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Itu beberapa pelanggaran yang terjadi di periode awal kemerdekaan. Kita lanjut ke periode kedua, yaitu periode RIS di tahun 1949 sampai 1950. Indonesia ini pernah menerapkan bentuk negara serikat. Pada saat berlakunya UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Akan tetapi setelah berlaku konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Ciri-cirinya, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan oleh Parlemen, sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Yang ketiga, Kabinet dibentuk oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, Parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada Kabinet. Yang kelima, Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini pada saat periode RIS, yaitu saat Indonesia berbentuk serikat dengan sistem pemerintahan parlementer. Masuk ke periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, periodenya 1950 sampai 1959. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer atau demokrasi liberal secara penuh. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara 1950 sampai 1959. Hal ini karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden pada upacara resmi di Istana Merdeka. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Itu isi dekret presiden periode demokrasi liberal. Faktor penyebab kenapa sistem pemerintahan parlementer tidak dapat dipertahankan di Indonesia. Yang pertama, faktor dominasi politik aliran. Yang kedua, faktor basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Yang ketiga, faktor struktur sosial masih hierarkis yang bersumber pada nilai-nilai feodal. Jadi itu faktor penyebab kenapa sistem pemerintahan parlemen tidak dapat bertahan di Indonesia. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem pemerintahan presidensial sampai saat ini. Sekarang ke periode demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Ciri-ciri periode demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden, terbatasnya partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Pada masa ini terjadi pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dulu dikenal dengan istilah G30S PKI. Rakyat pun menyerukan tuntutan yang dikenal dengan Tritura karena kejadian G30S PKI tersebut. Sehingga Tritura atau tiga tuntutan rakyat itu yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto. Setelah itu terjadi peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Kita masuk ke periode Orde Baru, yaitu awal dari 19
6 sampai 1998 itu masuk periode Orde Baru. Tujuan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di Orde Baru berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik dengan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun. Tetapi pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 masih terjadi beberapa penyimpangan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup, banyaknya tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sistem politik yang otoriter. Itu berbagai penyimpangan yang terjadi di Orde Baru. Sehingga masuklah ke periode reformasi, yaitu periode awalnya dari 1998 sampai sekarang. Dari pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru tadi, yaitu sistem politik yang otoriter. Pada awal era reformasi muncul tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Sehingga tuntutan reformasi itu apa saja? Yang pertama, amandemen UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang semua itu terjadi di masa Orde Baru tadi. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers. Yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi, itu tuntutan reformasi. Setelah adanya amandemen di Undang-Undang Dasar 1945, terjadi beberapa perubahan kedudukan lembaga dalam sistem pemerintahan. Yang semula MPR sebagai lembaga tertinggi sebelum terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sementara DPR, Presiden, BPK, DPR, dan MA di bawah kepemimpinan MPR. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen UUD, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kedudukan tertinggi sebagai negara hukum atau negara konstitusi. Sementara lembaga-lembaga di pemerintahan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mempunyai kedudukan yang sama, saling mengawasi dan saling membantu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atau istilahnya check and balance. Itu kedudukan semua lembaga seimbang di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Itu setelah terjadi amandemen. Kalau sebelumnya kan MPR mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Kalau sekarang semuanya sama. Nah, kita masuk ke tugasnya. Setelah kalian mempelajari berbagai sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara tadi, yang di subbab kedua tadi, dan yang subbab ketiga sistem pemerintahan di Indonesia, sekarang saya minta tolong tugasnya buat perbandingan antara sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia, yaitu di Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Itu perbandingan bentuk negaranya, itu bentuk negara Indonesia tadi apa, sementara di Amerika Serikat apa, Inggris apa, Cina apa. Juga bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, itu bedakan ya. Sistem pemerintahan tadi di Indonesia menerapkan apa, Amerika apa, dengan masa jabatan berapa tahun, itu kan ada perbedaan. Sementara lembaga eksekutif dipimpin oleh siapa atau dikepalai oleh siapa, itu Indonesia, Amerika, Inggris, dan Cina kan beda. Kalau di Indonesia pasti di lembaga eksekutifnya kan presiden sebagai kepala negara. Kalau di Inggris belum tentu presiden kan. Yang kelima, lembaga legislatif. Itu tadi kalau di Inggris
Itu lembaga legislatifnya bikameral, yaitu terdiri dari House of Lords dan House of Commons. Tadi kalau di Cina apa? Jadi itu tugasnya, itu saja. Jadi diperhatikan ya, yang saya jelaskan dan tugas-tugasnya dikerjakan di menu asesmen. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tugas-tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, hidup sehat, olahraga, makan makanan sehat. Semoga sukses. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.